Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kakak Rati Lestari Suherman dalam pembelajaran biologi. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, kakak akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman tahu berapa jumlah seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini? Tentunya sangat banyak bukan? Dan sangat beraneka ragam, baik dari tumbuhan, hewan, maupun dari lingkungannya. Nah, berhubungan dengan pertanyaan yang kakak ajukan, sekarang kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Mari simak video materi berikut ini. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahuinya melalui suatu observasi atau suatu pengamatan. Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu tingkat gen, tingkat spesies atau individu, dan tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat genetik ini terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen inilah yang menentukan ciri dan sifat suatu individu. Contohnya apa? Nah, kita lihat pada rambut manusia. Nah, rambut manusia itu berbeda-beda. Ada yang keriting, pirang, lurus, berwarna hitam, dan lain-lain. Nah, hal ini terjadi karena adanya keanekaragaman tingkat genetik. Yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat individu atau spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat individu ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Lalu, kenapa bisa terjadi keanekaragaman tingkat individu atau spesies? Keanekaragaman individu ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Contoh dari keanekaragaman ini adalah pada arekase atau palem-paleman. Kalau kita perhatikan secara sekilas, bentuk fisik tanaman ini mirip bukan? Padahal semuanya merupakan jenis atau individu yang berbeda. Pohon aren misalnya, yang mempunyai nama latin Arenga pinnata, dan kelapa yang nama latinnya Cocos nucifera. Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai struktur yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Perbedaan habitat inilah yang menyebabkan setiap tanaman tadi mempunyai ciri khusus dari setiap spesiesnya. Yang terakhir yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Di atas keanekaragaman tingkat genetik dan individu, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini artinya setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, dari ekosistem semua ini, semuanya memiliki perbedaan, baik jenis tanaman yang hidup di sana, hewan-hewan, serta lingkungan yang saling mempengaruhinya. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tidak bingung lagi kan mengenai keanekaragaman hayati serta pembagiannya, mulai dari tingkat gen, tingkat individu, dan ekosistem. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.